Assalamualaikum, apa kabarnya nih teman-teman semuanya hari ini? Semoga sehat selalu ya, semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel aku, channel Uma Sofia yang udah lama banget gak ngobrol sama kalian, gak sharing sama kalian tentang pengalaman pribadi aku. Nah di video kali ini aku mau share lagi tentang pengalaman pribadi keguguran berulangku yang ketiga kalinya pada bulan November tahun 2022. Kalau kemarin aku udah cerita apa aja sih yang aku alami selama 1 tahun vakum di dunia YouTube ini, jadi ini satu persatu bakalan aku share ya. Yang pertama ya tentang keguguran berulangku. Nah, buat kalian yang belum subscribe, boleh dong subscribe-nya dulu channel aku ini biar channel aku ini semakin berkembang lagi ke depannya. Dan boleh juga ya tekan like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat juga dari video-video aku ini. Dan biar video aku ini juga lebih bisa bermanfaat juga ya untuk orang banyak. Terima kasih banyak teman-teman sebelumnya. Stay tune terus di channel aku. Pasca kuretase yang kedua aku pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu, 1 sampai 2 bulan kemudian, qadarullah aku mengalami perdarahan abnormal yang didiagnosa dokter aku mengalami penebalan dinding rahim atau hiperplasia endometrium. Dan dilakukanlah tindakan kuret pada bulan November tahun 2022 tersebut untuk diambil sampelnya dan dicek lab patologi anatomi apakah jaringan yang menyebabkan aku perdarahan abnormal tersebut adalah merupakan penebalan dinding rahim yang bersifat atipik atau non-atipik. Atipik atau non-atipik ya artinya ganas atau tidak. Kalau misalnya ganas ya berarti mengarah adanya kanker. Nah, ternyata hasil lab patologi anatomi yang telah dilakukan itu adalah mengandung produk kehamilan atau plasenta yang sudah lama. Yang ini artinya adalah aku hamil keempat kalinya tetapi tidak bisa bertahan karena terlalu dekatnya jarak kehamilan. Kalau dikatakan ini adalah sisa jaringan kehamilan pada kehamilan sebelumnya bulan Agustus 2022, tentu tidak ya teman-teman. Karena pasca kuretase di bulan Agustus tersebut, 1 minggu setelahnya aku melakukan kontrol dan semua ditemukan normal ya. Bentuk rahimnya, ukurannya semuanya normal. Dan 1 bulan setelahnya tepat pada 17 September 2022, aku mengalami menstruasi pertama kali pasca kuretase. Lalu berakhir pada tanggal 25 Septembernya. 3 hari setelah aku bersih dari menstruasi, aku melakukan hubungan seksual dengan suami dengan cara coitus interruptus atau senggama terputus. Bahasa gampangnya ya keluar di luar ya, seperti itu. Padahal aku pun tahu keluar di luar atau senggama terputus, coitus interruptus ini tidak menutup kemungkinan juga adanya terjadinya kehamilan atau pembuahan itu. Jadi ya sebenarnya disarankan untuk 3 sampai 6 siklus terlebih dahulu untuk menunda kehamilan ya, yang diharapkan rahim akan kembali normal dan kembali sehat kembali untuk mendapatkan kehamilan selanjutnya. Dan disarankan juga selama 3 sampai 6 siklus itu dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk berhubungan seksualnya. Alat kontrasepsi yang disarankan ya dengan alat kontrasepsi yang non hormonal seperti contohnya kondom. Karena diharapkan tidak akan mengganggu adanya kinerja hormon di dalam tubuh kita. Tapi ya memang udah qadarullah ya teman-teman ya, pada waktu itu aku melakukan dengan senggama terputus atau coitus interruptus yang akhirnya bisa dikatakan 17 September itu adalah HPHT atau hari pertama haid terakhir aku. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2022, aku mengeluarkan semacam flek kecoklatan kembali seperti pada waktu aku keguguran karena blighted ovum di bulan Agustus kemarin ya. Aku mengeluarkan flek 4 sampai 5 harian dan aku mikirnya itu ya hanya karena hormon aku nggak stabil. Gak mungkin aku bakalan mens lagi karena baru 1 minggu pasca bersih dari menstruasi sebelumnya. Jadi pada tanggal 7 Oktobernya pagi hari aku mules banget, perut aku mules banget dari pagi hari sampai ke siang harinya dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Siang harinya aku buang air kecil ke kamar mandi dan aku mengeluarkan gumpalan darah seperti hati ayam disertai dengan jaringan yang bentuknya seperti dalamnya ampela ayam. Tahu kan ya teman-teman ya, yang teksturnya kayak dalamnya ampela ayam seperti itu. Dan aku nggak terpikir untuk langsung ke IGD karena ya pada waktu itu setelah keluar gumpalan darah dan jaringan, aku udah nggak mules lagi. Aku mikirnya Jumatnya itu dokter aku tutup dan aku menunggu sampai hari Seninnya aja untuk menunggu aku konsultasi ke dokter. Jaringan seperti ini itu apa sih yang aku keluarkan kayak gitu ya. Dan pada waktu itu ya jaringannya hanya aku amati, aku foto dan aku simpan di dalam wadah. Sambil menunggu hari Seninnya, di situ aku udah nggak sakit lagi karena udah nggak kesakitan ya aku pikir, santai aja kayak gitu ya teman-teman ya untuk menunggu di hari Seninnya konsul ke dokter kandungan. Pada tanggal 10 Oktobernya, tiba di hari Senin, aku kontrol ke dokter kandungan dan di situ aku dianamnesa, di semuanya tekanan darahnya semuanya diperiksa dan sampai ke ruangan dokter aku ceritakan semuanya apa yang aku alami dan, aku juga cerita aku sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan cara coitus interruptus juga 3 hari pasca bersih dari menstruasi. Di situ dokter sempat terheran-heran dan sempat kaget juga ya, "Ini sepertinya, jaringan kehamilan deh Mbak," katanya kayak gitu setelah aku tunjukkan foto jaringan yang aku foto kemarin. Jaringan yang aku keluarkan seperti itu ya. Dan, menyangkal juga dokternya, "Masa iya sih aku hamil?" Jadi dipastikan untuk memastikannya, itu adalah jaringan kehamilan atau bukan, aku dilakukanlah tes pack untuk memastikannya dan juga aku dilakukan juga USG. Hasil USG menunjukkan adanya penebalan dinding rahim dan di dalam rahim itu terdapat banyak darah.
Kemudian hasil tes pack-nya juga menunjukkan satu garis yang tebal atau yang jelas. Tetapi untuk sepenglihatanku, aku melihatnya itu ada satu garis tebal dan satu garis yang agak samar-samar. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi dokter tetap kekeh dengan pendiriannya tentang penilaiannya yaitu adanya satu garis tebal aja. Dan di sana jelaskan oleh dokternya penebalan dinding rahim itu dikarenakan karena apa ya? Karena faktor dari ketidakseimbangan hormon atau hormonal. Dan salah satunya juga dengan adanya faktor berat badan atau kelebihan berat badan. Pada waktu itu berat badan aku bisa mencapai 73 sampai 74 kilo ya teman-teman ya, bahkan sempat sampai ke 75 kilo. Jadi di situ dokter menyarankan untuk menurunkan berat badan aku, dikasih PR untuk menurunkan berat badan aku minimal sampai 65 kilo aja kayak gitu. Dengan menjalankan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat juga, olahraga yang teratur. Diawali dengan olahraga-olahraga ringan aja kayak gitu teman-teman. Dan memang aku sempat curhat juga ke dokter sebelum aku kehamilan yang kedua di bulan Agustus itu juga aku sebelumnya pengen diet dulu untuk memastikan berat badan aku kembali ke angka yang normal kayak gitu ya, ke angka yang ideal sebelum aku mengalami atau menjalani kehamilan selanjutnya. Tetapi qadarullah ya aku udah hamil duluan, kayak gitu. Jadi dietnya sempat tertunda dan tertunda kembali karena aku mengalami hiperplasia endometrium ini. Lalu dokter memberikan obat untuk memberhentikan perdarahannya dan memberikan vitamin E juga. Kemudian aku pulang dan disarankan untuk kontrol kembali 2 minggu kemudian. Karena rasa penasaran aku sampai rumah, aku melakukan tes pack kembali sendiri dan sampai ketiga kalinya benar adanya satu garis tebal dan satu garis samar sepenglihatan aku ya teman-teman ya, di 3 tes pack yang aku coba tersebut. Dan pada tanggal 13 Oktober payudara aku itu nyeri, perut bawah aku kram ya, nyeri banget perut bagian bawah sampai ke punggung, pinggang, tulang panggul kayak gitu tuh nyeri juga. Pada tanggal 15, 16 Oktobernya aku mengeluarkan flek kembali, mules kayak gitu, dan tanggal 18 Oktobernya badan aku nggak karuan, akhirnya aku dibekam oleh suami aku. Pada tanggal 19 sampai 20 Oktober aku kaget banget, aku mengeluarkan darah yang cukup banyak, bahkan banyak kayak gitu ya, sampai aku harus ganti pembalut per 2 jam sekali karena penuh. Dan di situ aku benar-benar pucat, lemes, gemetaran, sampai aku demam sampai 38,5 dan 39 derajat Celcius. Aku hanya minum pereda nyeri ya, aku minum juga paracetamol kayak gitu untuk menurunkan demam aku. Lalu aku minum sangobion atau penambah darah karena aku pusing banget, gemetaran karena keluar banyak darah kayak gitu ya. Setelahnya demam aku udah normal, nggak demam lagi setelah minum paracetamol dan aku juga udah kembali enakan setelah minum tambah darah tersebut. 20 Oktober itu aku masih keluar darah per 2 jam sekali ganti pembalut dan setelahnya ya udah normal aja gitu. Plek kayak gitu ya teman-teman. Tiba 2 minggu setelah aku kontrol yang pertama kali, konsul yang pertama kali pada tanggal 24 Oktobernya aku kontrol kembali ke dokter. Di sana aku masih mengeluarkan flek-flek kecoklatan seperti itu setiap harinya. Jadi dokter masih mendiagnosa aku mengalami hiperplasia endometrium menometrorrhagia atau penebalan dinding rahim disertai dengan perdarahan di luar siklus menstruasi. Di situ dokter menyarankan aku untuk kuret kembali yang ketiga kalinya untukku untuk memastikan perdarahan abnormal yang aku alami ini disebabkan oleh apa, yang sifatnya atipik atau non-atipik, ganas atau tidak, mengarah ke kanker atau tidak. Di situ udah campur aduk ya teman-teman pikiran aku dan aku meminta waktu ke dokter untuk 1 minggu kembali, memastikan apakah aku masih mengalami perdarahan atau keluar flek-flek seperti ini. Ternyata menunggu waktu 1 minggu pun aku masih mengalami flek-flek seperti ini, ya mau nggak mau, pada tanggal 1 November aku dirujuk ke rumah sakit, IGD rumah sakit tempat dokter aku bekerja ya, seperti pada waktu aku kuret yang kedua sebelumnya. Di sana tanggal 1 November aku masuk dan 2 November aku dilakukanlah tindakan kuretase kembali yang ketiga kalinya. Alhamdulillah semuanya berjalan normal dan aku sudah diperbolehkan untuk pulang dan menunggu waktu 10 hari kemudian untuk kontrol pasca kuretase dan mengambil hasil lab patologi anatominya. Sambil menunggu hasil lab patologi anatomi, hati udah campur aduk, pikiran kemana-mana, ditakutkan hasilnya mengarah ke keganasan dan pikiran terburuk ya seperti itulah ya teman-teman ya. Harus kehilangan rahim lah, apalah, gimana lah nanti masa depan aku. Padahal ya nggak boleh ya negatif thinking seperti itu, semuanya harus positif, semua harus berpikir yang baik-baik. Jadi runtutnya seperti itu ya teman-teman ya, pada tanggal 17 September aku dikatakanlah itu adalah HPHT atau hari pertama haid terakhir aku. Itu adalah mens pertama pasca kuret. 25 Septembernya aku bersih, 3 hari setelahnya aku melakukan coitus interruptus atau senggama terputus dengan suami. 2 Oktobernya aku mengeluarkan flek kecoklatan, 7 Oktobernya aku mengeluarkan gumpalan darah dan jaringan. Pada tanggal 19 sampai 20 Oktober aku mengeluarkan darah yang cukup banyak sampai mengharuskan aku per 2 jam sekali untuk ganti pembalut. 1 Novembernya aku masuk ke IGD, 2 Novembernya aku melakukan kuret yang ketiga kalinya untukku. Nah, 12 November ya setelahnya
10 hari setelah aku kuret, aku mengambil hasil lab patologi anatomi yang sudah, dilakukan setelah kuretase kemarin. Hasil lab patologi anatomi pada waktu itu menunjukkan hasil adanya produk kehamilan atau plasenta yang sudah lama, yang artinya ini memang benar-benar perdarahan abnormal yang aku alami itu ya karena kehamilan, bukan karena penebalan dinding rahim yang bersifat atipik atau non-atipik, ganas atau tidak. Jadi seperti itu ya teman-teman, dikatakan ini adalah usia kehamilan yang ke-3 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir tanggal 17 September dan keluar, gumpalan pada tanggal 7 Oktobernya. Kehamilan yang 3 minggu seperti ini aja bisa mengakibatkan perdarahan seperti aku ya, perdarahan di rumah yang mengharuskan aku per 2 jam sekali untuk ganti pembalut karena pembalut itu penuh. Darah itu bisa ngalir kayak gitu aja ya teman-teman ya, sur-sur kayak gitu. Takut banget ya, apalagi kalau misalnya kehamilan di atas usia 3 minggu, seperti contohnya 5 minggu, 10 minggu, atau bahkan 14 minggu yang pada usia kehamilan hampir-hampir 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Itu jika tidak ditangani dengan serius, dengan secepatnya, ditakutkan terjadi adanya perdarahan yang lebih parah lagi dan berakibat lebih fatal lagi. Jadi buat teman-teman semuanya yang sedang hamil atau mengalami perdarahan abnormal seperti aku, cepet-cepet deh konsul ke dokter, cepet-cepet kontrol ke dokter, pengalaman aku ya seperti itu. Jangan sampai ke kalian semuanya terjadi. Dan cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya, pengalaman aku ini cukup jadi pengalaman aku yang berharga banget buat teman-teman semuanya, cukup dijadikan pelajaran juga. Sebaiknya setelah kuretase atau keguguran menunggu 3 sampai 6 siklus terlebih dahulu untuk menunda kehamilan. Diharapkan rahim bisa lebih normal lagi, lebih sehat lagi untuk menerima kehamilan kembali dan kehamilan selanjutnya bisa lebih sehat lagi. Sampai jumpa teman-teman ya, akan ada informasi-informasi bermanfaat kembali dari aku di video-video selanjutnya. Jadi stay tune terus di channel aku ini. Aku bakalan juga sharing tentang seputaran program hamil yang aku jalani. Aku menjalani terapi dengan HSG juga, promil ke dokter juga seperti apa. Jadi tunggu cerita aku selanjutnya di video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.